Selamat pagi, kembali lagi tentunya di podcast BBM Bincang Bareng Memo. Kali ini saya Izian yang akan menemani podcast kali ini tentunya seperti biasanya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Sebelumnya kita say hello dulu aja kali ya. Halo Kak Mika. Iya, halo. Halo, ini Kak Mika ya, benar? Iya, betul. Oke, benar Kak Mika. Jadi sebenarnya hari ini tuh tema bahasannya tuh saya tertarik sekali Kak. Karena menurut aku nih ya, karena ini tuh sesuatu yang tabu mungkin ya, yang tabu dan kebanyakan orang itu menganggap hal ini itu nggak biasa gitu. Dan tapi menurut aku tuh biasa, soalnya setiap orang kan pasti memiliki ketertarikan dan kesukaannya itu masing-masing ya, tentunya berbeda-beda, entah itu dari segi mereka ingin hobinya apa, berpakaiannya kayak apa, dan juga termasuk dalam dia tuh suka mau sama siapa gitu ya Kak ya. Oke, sebelum kita lanjut mungkin Kak Mika bisa memperkenalkan dirinya biar penonton Memo itu bisa tahu siapa sih narasumber kita pagi hari ini tuh. Ya, selamat pagi semuanya. Saya Mika Rastia. Saya salah satu aktivis kesehatan yang mendampingi teman-teman komunitas transpuan yang ada di Kediri. Oke, gitu ya. Jadi ini Kak Mika, seorang pendamping transpuan di Kediri. Oke, boleh diceritakan Kak sejarahnya dari transpuan di Kediri itu kayak apa gitu? Oke, sebenarnya kalau dibilang organisasi ya bahasanya, kita sebenarnya kelompok organisasi itu sudah berdiri dari tahun 92 sebenarnya. Mereka teman-teman lama ya? Lama sudah. Jadi membentuk organisasi itu kita sudah dari tahun 92 itu. Akhirnya di tahun 2016 kemarin kita akhirnya meregenerasi itu semua. Jadi kita merombak segala struktural organisasi itu, akhirnya kita menjadi lembaga. Nah, nama lembaga kita itu adalah Perwaka. Perwaka itu adalah Persatuan Waria Kediri Raya. Jadi mencakup kota dan kabupaten. Oke. Kira-kira dari perkumpulan itu atau organisasi itu orangnya udah berapa sih anggotanya? Kalau dibilang jumlah itu sekitar 300 lebih ya, karena memang dari kota dan kabupaten itu seluruh waria, seluruh transpuan itu bergabung di kita. Jadi kita memang berusaha untuk menjangkau teman-teman, untuk merangkul teman-teman yang merasa terstigma dan terdiskriminasi ya. Karena kalau kita tidak berkumpul dengan teman-teman sendiri, siapa yang akan peduli dengan teman-teman semuanya. Akhirnya kita membuat lembaga itu sebagai payung ya, payung teman-teman untuk teman-teman ada keluh kesah, berteduh, dan kita akan menjawab segala kebutuhan teman-teman. Jadi udah legal ya ini dari lembaga. Ya, lembaga kita sudah legal. Jadi teman-teman jangan sampai mendiskriminasi transpuan di Kediri karena emang udah ada perkumpulannya dan itu udah legal gitu ya Kak ya? Ya, sudah legal. Terus kira-kira karena kan ini udah legal juga, mungkin kalau transpuan di mata masyarakat seperti yang aku katakan tadi itu nggak biasa gitu. Ada nggak sih kata-kata yang kurang berkenan di hati para transpuan di Kediri atau ada omongan-omongan masyarakat yang kayaknya kurang enak nih gitu? Oke, kalau bercerita tentang stigma dan diskriminasi, stigma dan diskriminasi itu tetap selalu ada ya, mau sampai kapanpun stigma dan diskriminasi itu ada. Jangankan untuk teman-teman transpuan yang saat ini memikul dua stigma diskriminasi dari masalah gendernya mereka dan juga masalah sosial, teman-teman yang mungkin minoritas misalnya berbeda suku kayak gitu pun juga di suatu tempat yang dia merasa minoritas juga merasakan stigma diskriminasi, apalagi teman-teman transpuan. Jadi kalau dibilang bagaimana penerimaan masyarakat, sebenarnya penerimaan masyarakat itu sudah sangat lumayan baik ya daripada yang dulu-dulu. Ini lumayan baik. Cuman stigma diskriminasi itu masih ada. Jadi masih stereotipnya itu masih menganggap bahasanya teman-teman waria itu masih teman-teman rendahan. Gitu. Padahal semakin kesini semakin banyak teman-teman itu yang juga berpendidikan tinggi. Iya. Kalau boleh tahu kegiatan di dalam lembaga yang kakak ada kakaknya itu kayak seperti apa gitu? Iya, jadi lembaga Perwaka ini adalah lembaga yang berfokus untuk menaungi teman-teman transpuan ya, menaungi teman-teman transpuan. Jadi kegiatan-kegiatan kita itu sebenarnya ketika kita terdiskriminasi, kita berusaha menunjukkan bahwasanya kami itu juga selalu melakukan hal-hal yang positif gitu. Stigma negatif yang kita terima itu kita usaha untuk kita tepis. Jadi kegiatan-kegiatan positif itu
sangat banyak kita lakukan seperti kegiatan-kegiatan sosial. Kita sangat melakukan itu. Terus mungkin kita juga dalam agama ya bahasanya. Teman-teman itu dianggap adalah orang-orang yang jauh dengan agama. Padahal ketika kita tarik lebih dalam lagi, bahasanya kita juga manusia biasa yang rindu akan Tuhan gitu bahasanya. Kita juga melakukan pekajian rutin untuk teman-teman transpuan Muslim di Kediri. Itu kita lakukan rutin setiap malam Jumat Pahing. Dan alhamdulillah sebagai kiai kita, sebagai guru kita, sebagai bapak kita itu adalah pemuka-pemuka pondok, jadi kayak Gus Reza. Jadi Gus Reza itu menaungi ya, ikut menaungi ya? Ikut menaungi kami. Jadi benar-benar kami merasa dirangkul dengan beliau, merasa dibimbing untuk tetap ingat akan Tuhan. Jadi emang nggak bisa dilihat dari covernya ya teman-teman ya. Kalau nggak semua yang terlihat baik di covernya itu buruk di hatinya gitu ya. Terus Kati tadi udah ngomong tentang Tuhan gitu ya. Pastinya orang juga menganggap bahwa kalau transpuan itu pastinya nanti masuk neraka gitu. Pastinya kan ada yang ngomong gitu ya. Netizen julid pun banyak banget yang ngomong kayak gitu nih ya teman-teman. Nah itu kalau dari sisi transpuannya sendiri itu kayak apa gitu? Pastinya hatinya tersakiti dong. Jadi ini sebenarnya juga banyak cerita ya dari teman-teman kalau ngomongin kamu itu nanti akan berdosa, akan masuk neraka kayak gitu, atau kamu menyalahi kodrat kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika masuk ini secara pribadi ya, sebenarnya ketika kita berkata untuk membahas tentang dosa, ranah dosa, sebenarnya tidak hanya teman-teman transpuan saja, tapi setiap makhluk yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti juga memiliki dosa. Cuman kita tidak pernah tahu timbangan itu gitu. Jadi Mika selalu menekankan kepada teman-teman bahwasanya Tuhan itu melihat tidak dari rupa kita, tapi apa yang kita lakukan gitu. Jadi makanya dari itu kita berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik, tidak hanya untuk teman-teman komunitas saja, tidak hanya teman-teman transpuan saja, tapi juga kita peduli akan seluruh lingkungan. Jadi kayak teman-teman yang di program kesehatan, jadi tidak hanya kita mendampingi teman-teman transpuan saja, meskipun kita terfokus di teman-teman transpuan, tapi kita juga mendampingi teman-teman seluruhnya. Jadi teman-teman baik itu laki-laki ataupun perempuan yang sudah masuk di ranah lingkup fokus kesehatan kami. Jadi kita kan terfokus di pendampingan HIV/AIDS. Pendampingan HIV/AIDS ya. Sebelumnya mungkin teman-teman penonton Memo ada yang belum tahu kali ya, transpuan itu sebenarnya apa sih? Tadi kita belum bahas itu dulu ya. Sebelum terjun langsung ke transpuan, kegiatannya apa aja. Tadi mungkin penonton Memo juga ada yang belum tahu. Kira-kira perbedaannya antara transpuan terus LGBT atau yang sebelumnya itu apa sih gitu? Mungkin Mika ngebahasnya dari satu hal yang luas dulu ya. Jadi banyak orang nyebut itu LGBTQ+, LGBT itu pasti dibawa isu ya, apalagi mungkin dalam pesta-pesta euforia politik mungkin itu pasti akan diulik gitu tentang LGBT. Sebenarnya apa sih LGBT itu? LGBT itu sebenarnya itu dari beberapa komunitas ya. Jadi L-nya itu ada lesbian, B-nya itu ada biseksual, J-nya itu ada gay gitu ya. Terus T-nya ada trans, tidak hanya transpuan saja tapi juga ada teman-teman transmen. Terus Q-nya adalah queer. Queer itu apa? Queer itu adalah orang-orang yang dianggap berbeda bahasanya dari teman-teman cisgender, jadi teman-teman hetero. Itu akhirnya disebut dan digolongkan sebagai LGBT. Nah, untuk teman-teman transpuan sebenarnya apa sih sebenarnya transpuan itu? Jadi mungkin kalau lebih familiarnya disebut itu waria gitu. Waria. Sebenarnya kita juga biasa gitu ketika dipanggil waria gitu, disebut dengan waria. Karena memang itu adalah kata yang memang kosakata yang kita gunakan sejak lama, kata waria itu. Nah, transpuan itu adalah bahasa modern untuk menyebut teman-teman yang melakukan transgender gitu. Jadi transpuan itu adalah transisi. Trans itu adalah transisi ya, perpindahan gitu. Transgender itu adalah perpindahan gender. Jadi transpuan itu adalah seseorang yang merubah dirinya sebagai seorang perempuan ataupun
kalau disebutnya transman itu adalah seseorang yang merubah dirinya sebagai Laki-laki. laki-laki. Oke, terus itu ada perubahan gitu Ada ya. perubahan gitu. Oke. Kalau tadi lembaganya itu hanya di Kediri atau punya cabang lain di kota-kota lain? Oke. Atau emang terlingkup dalam Kediri aja gitu? Kalau Perbaka itu dulu di zaman dulu di tahun 92 itu memang sekarisidenan Kediri. Cuman karena akhirnya ada otonomi daerah itu, akhirnya kita mendampingi hanya teman-teman di lingkup Kediri Raya Kediri ya, aja. biasanya dari Kediri Kota dan Kediri Kabupaten. Oke. Dan mungkin tadi sempat bahas HIV/AIDS ya. Oh ya. Nah, itu maksudnya kayak gimana tuh? Oke. Jadi stigma itu tetap menempel ya. Jadi anggapannya bahwasanya teman-teman waria itu lekat dan dekat dengan penyakit HIV/AIDS. Padahal ketika kita lihat teman-teman waria di Kediri itu angka kasusnya dari tahun 2010 ketika kami ingat sampai saat ini tuh pergerakannya itu sangat sedikit di bidang itu. Jadi kalau kita bicara tentang HIV/AIDS, kenapa kok dianggap teman-teman waria itu dekat dengan penyakit HIV? Itu sebenarnya ya karena itu tadi, karena strata sosial ya. Jadi teman-teman waria atau teman-teman transpuan itu memang tidak bisa bekerja di ranah formal, gitu ya. Kita sangat terbatas untuk itu. Jadi kita tidak bisa bekerja di ranah formal. Akhirnya banyak teman-teman yang bekerja sebagai, mohon maaf, pekerja seks komersil seperti itu. Jadi kita benar-benar mendampingi teman-teman untuk melakukan hubungan seks yang sehat. Jadi biasanya meskipun teman-teman terpaksa melakukan pekerjaan itu, tapi juga mereka juga peduli akan kesehatannya hingga harapannya angka kasus HIV di teman-teman waria itu sudah stop dari tahun dulu. Jadi alhamdulillah sampai tahun 2000, dari 2010 sampai saat ini tuh sudah pergerakannya tuh sangat kecil, angka kasusnya naiknya sangat sedikit sekali, dan harapan Mika ya nanti tuh sampai kapanpun itu sudah tidak ada angka kasus yang bertambah lagi karena jumlah kepedulian teman-teman itu sudah sangat baik gitu ya, karena kami juga berusaha upgrade, memberikan informasi, memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan penekanan kepada teman-teman bahwasanya melakukan perubahan-perubahan perilaku yang lebih sehat itu lebih baik untuk kita. Oke, apakah cuman sosialisasi, terus penyuluhan, atau cuma kayak gitu doang? Enggak, jadi ada kerja nyata kita yang kita wajib melakukan tes gitu, tes HIV. Jadi HIV itu bisa diketahui ketika kita tes darah saja, jadi tidak bisa dilihat ya, oh orang ini dengan ciri-ciri seperti ini dia terkena HIV, tidak bisa seperti itu. Jadi memang harus satu-satu jalannya itu menggunakan tes darah itu tadi. Maka dari itu kita mendorong teman-teman semuanya untuk rutin melakukan pemeriksaan di layanan kesehatan di puskesmas seluruh kota dan kabupaten Kediri. Alhamdulillah saat ini bisa melayani pemeriksaan HIV itu, dan teman-teman merasa tidak terstigma ya di situ, karena memang kerjasama kita sudah baik dengan dinas kesehatan. Jadi itu teman-teman rutin untuk melakukan pemeriksaan, dan juga teman-teman yang sudah terinfeksi HIV kami usahakan untuk pengobatannya, minum vitaminnya yang harus diminum itu, dan kita berharap mereka stagnan di HIV-nya saja, tidak sampai akhirnya mereka berkembang di AIDS. Oke, kayak gitu ya. Tadi juga dikatakan bahwa katanya Kak Mika tadi ya, dia itu kerjanya, lembaga ini kerjanya kayak di lembaga-lembaga kayak sosial gitu ya, bantuan sosial gitu. Nah itu kayak apa? Ataukah bantuan sosial itu hanya ditujukan kepada transpuan atau kayak gitu, atau emang kepada masyarakat biasa? Oke, jadi memang kegiatan sosial itu rutin kita lakukan ketika memang dibutuhkan gitu bahasanya. Jadi seperti kayak ada bencana kayak gitu, kita pun juga ikut turut serta bergabung untuk mendonasikan gitu ya, mendonasikan dana yang kita tarik sebagai swadaya gitu. Dengan swadaya kita lakukan itu. Terus kita juga terjun langsung seperti di tahun 2000 berapa ya? 2012 mungkin, di waktu Gunung Kelut meletus itu, kita pun juga terjun, kita membantu semampu kami gitu.
Jadi kita berusaha untuk memberikan uluran tangan kami semampu kami gitu. Kita juga ikut terjun ke lokasi seperti itu. Terus di masa pandemi ini kita juga berusaha untuk sedikit membantu, jadi teman-teman komunitas yang benar-benar, ini teman-teman komunitas benar-benar itu ya terdampak ya di masa COVID kemarin itu. Jadi kita melakukan swadaya untuk membantu teman-teman yang berkekurangan. Sebenarnya udah ada sejak tahun berapa sih? Kok tadi 2012 udah ikut gabung dalam kegiatan sosial, udah ada tahun berapa? Jadi Perbaka ini kalau dibilang kita berlembaga, berorganisasi itu sudah lama banget. Jadi kita berdiri itu dari tahun 1992. Oh, lama banget ya? Jadi seniornya itu Mami Ike saat itu, beliau membentuk organisasi untuk mengumpulkan teman-teman di masa itu untuk menjawab semua kebutuhan teman-teman, dan akhirnya berjalan sampai saat ini. Cuman dulu itu kita hanya hanya dikukuhkan atau dikenal oleh wali kota kayak gitu, dikukuhkan bahwasanya teman-teman waria itu ada dan kita fokus di program kesehatan teman-teman komunitas seperti itu. Kita sampai di situ saja. Jadi pemerintah tahu kalau bahwasanya kita ada. Cuman ketika kita mendaftar di ADART untuk menuju ke lembaga, itu di tahun 2016 itu kita sudah membentuk suatu lembaga. Jadi kita bukan organisasi lagi, tapi kita sudah lembaga. Oke, mungkin boleh diceritakan Kak, biar teman-teman juga pada tahu gitu ya, perkembangannya gitu. Maksudnya kan tadi katanya sekarang stigma atau pandangan masyarakat udah mulai membaik terhadap transformasi di Kediri gitu ya. Nah, perkembangannya dari awal, dari ocehan, dari olokan mungkin ya, terbentuknya transformasi ini udah lama banget dari tahun 1992 gitu ya. Sampai sekarang itu perkembangannya kayak apa? Jadi rodanya pendapat masyarakat itu seperti apa? Jadi kalau dibilang stigma diskriminasi sekali lagi sampai saat ini masih ada. Masih tetap ada ya. Dan itu meskipun sudah minim tapi itu masih kental gitu stigma diskriminasi itu. Kalau pergerakannya ya sebenarnya sama-sama, tapi gini, kalau pergerakan stigma diskriminasi itu sebenarnya bersifat personal ya. Diskriminasi itu jadi bersifat personal. Jadi ketika kita dalam suatu lembaga itu malah Mika merasa teman-teman itu sudah terlihat bagus gitu karena kita berorganisasi, kita berlembaga, sudah terlihat pandangan-pandangan positifnya itu. Tapi ketika personal dulu seperti itu yang Mika alami sendiri di masa perkembangan, di masa anak-anak sampai dewasa kayak gitu ya, stigma diskriminasi itu tetap ada. Dan saya rasa teman-teman yang saat ini dulu mengalami apa yang saya alami dulu, saya rasa saat ini pun juga masih mengalami itu. Entah itu stigma diskriminasi dari teman-temannya, dari teman-teman lingkungan, baik itu dari keluarga, seperti itu juga mereka masih mengalami. Tapi kalau dalam kelembagaan saya rasa sudah sangat minim ya, karena memang kita selalu menunjukkan bahwasanya kalau di lembaga itu kita bareng-bareng nunjukin suatu hal yang positif, karena memang tujuannya berorganisasi, tujuannya berlembaga kan seperti itu. Jadi stigma diskriminasi itu sudah sangat kecil, meskipun tetap ada beberapa oknum yang menutup mata. Jadi dianggapnya kita cari muka, kita cari panggung. Sebenarnya tidak, karena memang itu panggilan kehidupan kami. Jadi sebenarnya kita hidup itu juga berbuat baik itu bukan satu kewajiban ya. Sebenarnya berbuat baik itu satu kebutuhan kita. Itu yang Mika pegang. Jadi berbuat baik itu bukan kewajiban kita, tapi sebenarnya kita hidup itu kita juga butuh berbuat baik. Tidak serta-merta kita harus melakukan hal negatif terus, tapi juga kebutuhan hidup kita itu untuk melakukan suatu hal yang baik. Kalau personal kadang kalau dilihat kelembagaannya emang fair-fair aja gitu ya, mana-mana aja ya. Tapi kalau pas misal kita upload apa di Instagram ataupun media sosial, pasti netizen itu pasti ada lah pokoknya yang menghujat, walaupun masih ada yang kayak memaklumi itu tadi ya Kak ya. Tapi kalau mungkin proses perekrutan atau proses ingin bergabung ke dalam lembaga itu tuh kayak apa? Di Perbaka itu sebenarnya tidak ada kita menjaring gitu, tidak ada.
Jadi Yang memang ingin gabung aja gitu. iya, jadi memang karena transpuan itu apa ya bahasanya itu mirip-mirip tipis dengan teman-teman gay gitu. Jadi kita kadang-kadang ketika mereka belum jadi, kita bingung gitu. Ini dia orientasinya atau gendernya dia sebagai transpuan atau dia gay gitu. Yang Mika alami dulu sebelum masuk di kelembagaan, sebelum masuk di organisasi ini, Mika sebenarnya dulu nggak tahu, juga nggak ngeh sebenarnya kalau ternyata teman-teman transpuan itu memiliki organisasi loh. Ternyata teman-teman transpuan itu punya lembaga dan itu ada banyak kegiatan positif. Gambarannya Mika dulu di masa muda itu bahwasanya teman-teman yang seperti Mika kayak ini apa ya bahasanya tidak diterima gitu, tidak ada gitu, jarang gitu, karena merasa berbeda, karena memang di satu lokasi pun kita sangat minoritas gitu. Jadi Mika dulu juga berusaha menutupi gitu, menutupi jati diri gitu bahasanya, menutupi perasaan, berusaha untuk menutup-nutupi itu. Cuman ketika akhirnya Mika tahu bahwasanya ada kelembagaan, akhirnya Mika berusaha untuk bergabung di situ. Mengapa Mika berusaha bergabung di situ? Karena Mika rasa orang yang paling paham dengan kita, orang yang paling tahu dengan kita adalah orang-orang yang mengalami segala sesuatu hal yang sama yang kita alami. Jadi di situ akhirnya Mika belajar, Mika tahu bahwasanya sebenarnya teman-teman transpuan itu nggak salah loh. Teman-teman transpuan itu yang dianggap orang-orang kelainan atau apa itu ternyata enggak. Banyak teman-teman yang mengalami proses-proses yang sama kayak Mika. Tapi mohon maaf Pak, kalau kakak itu jadi transpuan itu udah dari kecil atau kayak gimana? Merasa ya, kalau kalau merasa memiliki gender sebagai seorang perempuan itu Mika dari kecil, di usia kecil. Cuman ada cumannya. Dalam masa pertumbuhan itu didikan orang tua itu kan sangat sangat keras kayak gitu. Jadi Mika berusaha untuk menutupi itu. Cuma nanti ketika kumpul dengan teman-teman ya seperti itu. Maksudnya kelihatan kalau Mika sudah kelihatan ke cewek kayak gitu. Dari kecil Mika lebih nyaman temenan sama teman-teman perempuan. Gitu daripada ke teman-teman laki-laki. Jadi malah dari SD SMP itu Mika rasa Mika nggak punya teman laki-laki. Jadi lebih ke cewek-cewek lebih gitu ke teman perempuan, karena memang Mika lebih nyaman nyamannya sama cewek. Lebih sama teman-teman perempuan. Jadi Mika kayak waktu mungkin dulu kita ingat waktu sekolah kalau olahraga kayak gitu teman-teman laki-laki kan kadang-kadang ganti satu ruangan di kelas kayak gitu. Mika nggak pernah nyaman seperti itu. Jadi mungkin ganti bajunya di kamar mandi sama teman-teman cewek kayak gitu. Karena memang perasaan itu muncul itu yang tidak dibuat-buat, itu naluriah dari kecil. Tapi untuk memutuskan melakukan transisi melakukan transpuan itu Mika memutuskan di mana Mika saat itu sudah berusia dewasa, yang Mika rasa usia itu sudah benar-benar matang untuk mengambil suatu keputusan. Jadi kalau kita mengambil keputusan kan kita harus menimbang bagaimana nanti ke depannya, karena memang perjalanan itu sangat panjang dan yang Mika ambil itu adalah suatu keputusan yang sangat-sangat mempengaruhi kehidupan ke depan, yang tidak hanya setahun 2 tahun saja, tapi juga sampai meninggal mungkin Mika. Akhirnya Mika benar-benar memutuskan untuk melakukan transisi itu. Mika berani untuk transisi itu di usia 20 tahun. Oh, 20 tahun baru bergabung itu ya? Belum bergabung itu. Itu belum bergabung, jadi masih personality aja? Iya, masih personality, melakukan transisi. Akhirnya di usia 21-22 mungkin Mika mulai bener-bener fokus. Jadi dulu itu tahu kalau di usia 20 itu tahu kalau ada lembaga kayak gitu, cuman masih maju mundur gitu mau gabung. Masih mau ragu gitu ya. Jadi mau masuk lagi takut nanti ketahuan sama orang tua. Mau mundur itu aku juga butuh gitu. Maksudnya butuh bersosiali dengan teman-teman yang sama kayak gitu. Yang untuk menjawab suatu kebutuhannya Mika, itu sebenarnya Mika butuh gitu. Cuman takut lagi gitu, apalagi dengan latar belakang keluarga kayak gitu, harus gimana Mika takut. Akhirnya di usia 20 itu Mika masih maju mundur. Di usia mungkin sekitar 21-22 Mika baru bener-bener
bergabung dan mulai muncul gitu, mulai menunjukkan diri. Oke. Terus pendapat keluarga mungkin kayak gimana pas kakak bergabung? Atau kan biasanya ada tekanan mental sendiri gitu ya? Kalau ngomongin keluarga itu susah ya. Jadi penerimaan keluarga itu sangat-sangat berat. Gitu. Jadi memang keluarga kita, orang tua itu masih siapapun orang tuanya, dimanapun juga, mungkin juga teman-teman muda saat ini masih menganggap patriarki itu dijunjung tinggi, gitu. Masih menjunjung tinggi akan hukum patriarki. Jadi orang laki-laki itu masih dijunjung tinggi. Apalagi Mika itu adalah cucu laki-laki pertama gitu dari keluarga. Iya. Besar harapan yang dibebankan keluarga gitu. Cuman memang Mika di awal-awal itu banyak banget penolakan ya dari keluarga. Mika berusaha untuk terbuka dengan pelan-pelan. Itu penolakannya sangat kencang dari keluarga, terutama dari orang tua ya. Itu penolakannya sangat kencang. Cuman Mika bukan tipe orang yang lari dari masalah, tapi Mika berusaha untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Gitu. Akhirnya Mika berusaha untuk berbicara baik-baik dengan kedua orang tua. Akhirnya hingga saat ini mereka berusaha menerima. Gitu, berusaha menerima bahwasanya memang ini apapun yang terjadi dengan anakku dan apapun yang terjadi juga, mereka tahu bahwasanya saat ini saya sedang menjalani hidup saya. Oke, mungkin yang terakhir ya Kak ya, harapan Kak Mika kedepannya kayak apa dalam lingkup kelembagaan maupun personality-nya Kakak? Oke, harapan Mika untuk teman-teman transpuan seluruhnya, harapan Mika itu teman-teman bisa diterima dengan baik gitu di ranah sosial ataupun di ranah pekerjaan. Jadi harapan Mika itu besar, stigma diskriminasi itu terkikis gitu. Meskipun mungkin sampai Mika meninggal pun stigma diskriminasi itu masih ada. Cuman harapannya nanti teman-teman transpuan itu juga bisa bekerja di ranah-ranah formal. Itu saja yang Mika harap sebenarnya. Jadi strata kehidupan teman-teman itu bisa naik, karena ketika dilihat stigma diskriminasi itu masih melekat di lingkung sekolahan kayak gitu, perguruan tinggi sampai di lingkungan pekerjaan. Padahal ketika kita tahu banyak teman-teman transpuan itu juga ingin memiliki pendidikan yang sangat tinggi, terus teman-teman juga memiliki talenta, terus memiliki semangat kerja yang tinggi. Jadi harapan Mika seperti itu. Jadi teman-teman transpuan itu benar-benar bisa diterima tanpa ada memandang tapinya gitu. Jadi di lingkup pekerjaan yang penting kita mau bekerja, yang penting kita dedikasi kerja kita ada, seharusnya itu bisa. Jadi itu tadi ya teman-teman penonton setia BBM dimanapun kalian berada, intinya setiap orang tuh memiliki jalan hidup masing-masing. Entah dia mau jadi apa, dia sukanya sama apa, dan dia yang lain sebagainya ya Kak ya intinya. Dan jangan sampai teman-teman melihat seseorang itu dari covernya, karena bukan berarti covernya yang terlihat bagus di luar, tetapi hatinya itu baik dan sebaliknya. Gitu. Terima kasih Kak Mika sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi kepada teman-teman BBM dan semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Dan saya Iziana ini, saksikan podcast BBM selanjutnya. See you.